Memasuki awal 1960-an, Indonesia terjerat krisis berat. Antrian sembako menjadi pemandangan sehari-hari. Petani, buruh, pegawai negeri, hingga anggota ABRI berdesakan demi beras yang kian langka. Harga melonjak tajam, daya beli rakyat runtuh. Di tengah penderitaan itu, para pejabat justru membeli mobil impor mewah. Pemerintah menutup defisit dengan mencetak uang, memicu inflasi 400 hingga 650% yang makin mencekik rakyat. Seruan agar harga diturunkan dan impor dihentikan menguat karena bertentangan dengan prinsip berdikari yang digaungkan Presiden Soekarno. Namun perbedaan kurs resmi dan pasar gelap serta kegagalan dana revolusi membuat krisis tak kunjung teratasi. Pada saat bersamaan, konfrontasi Malaysia melalui Operasi Kogam dan poros politik Jakarta, Hanoi, Pyongyang, Peking menguras sumber daya negara. Menjelang akhir 1965, devisa menipis dan impor beras, tekstil, mesin, serta suku cadang vital dibatasi, mendorong krisis ke titik paling dalam. Di dalam negeri, konstelasi politik didominasi oleh tiga kekuatan utama, Bung Karno, Angkatan Darat, dan PKI. Masing-masing kelompok elit politik berlomba mencitrakan diri sebagai pendukung setia pemimpin besar revolusi dan demokrasi terpimpin. Ketegangan itu mencapai puncaknya pada peristiwa paling berdarah dalam sejarah Indonesia, Gerakan 30 September 1965. Beberapa jenderal dan perwira tinggi Angkatan Darat menjadi korban. Peristiwa ini mengguncang fondasi negara dan memukul Presiden Soekarno, yang dikenal dekat dengan PKI dan menggagas Nasakom sebagai basis politiknya. Pada akhir Oktober 1965, Presidium Kabinet Dwi Kora menginstruksikan pembersihan seluruh perusahaan, unit produksi, distribusi, proyek, dan unit vital dari unsur yang terlibat Gerakan 30 September. Ini sesuai dengan sikap Presiden Soekarno. PKI dituduh melakukan gerakan kontra revolusi dan menentang Presiden, Pangti ABRI, pemimpin besar revolusi Bung Karno. Amarah publik pun meluap, kepercayaan rakyat terhadap sistem pemerintahan semakin runtuh, bukan hanya karena tragedi politik, tetapi juga karena kebijakan ekonomi yang kian mencekik. Di tengah kekacauan itu, pembersihan unsur PKI yang berlangsung masif justru membuat situasi semakin tidak menentu. Dari kegelisahan nasional inilah, gagasan para pemuda dan mahasiswa mulai menemukan momentumnya. Gerakan mahasiswa yang lahir pada masa ini sering disebut sebagai angkatan korektor. Mereka adalah generasi yang merasa terpanggil untuk melakukan koreksi besar, bahkan revisi menyeluruh terhadap arah kehidupan bernegara. Mereka turun ke jalan, mendapat dukungan dari kelompok tua, dan menyatakan diri sebagai penjaga cita-cita proklamasi. Sebelum 1965, mahasiswa telah berhimpun dalam Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia. PPMI beranggotakan GMNI, PMKRI, HMI, IMM, SEMMI, dan organisasi mahasiswa lainnya, termasuk organisasi mahasiswa berhaluan kiri seperti Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia dan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia. Namun, pasca Gestapo, dinamika berubah cepat. Pada 13 Oktober 1965, Presidium PPMI memberhentikan sementara CGMI dan Perhimi, merujuk pada keputusan Menteri Perguruan Tinggi dalam Ilmu Pengetahuan nomor 02 Perdar. Ketika itu, Brigjen Dr. Syarif Tayyip menjabat sebagai Menteri PTIP. Presidium PPMI juga menegaskan agar mahasiswa tetap berpegang pada garis revolusi Bung Karno dan tidak terlibat gerakan kontra revolusi. 25 hari setelah G30S, lahirlah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, sebuah federasi yang diinisiasi oleh Syarif Tayyip. Kami menjadi wadah perlawanan mahasiswa dengan target utama memberhangus PKI. Kami menghimpun kekuatan mahasiswa lintas kampus, lintas ideologi, dan lintas agama. Mulai dari underbow partai politik seperti Himpunan Mahasiswa Islam, underbow Partai Islam, lalu Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia, PMII underbow Nahdlatul Ulama, Pelmasi underbow Soksi, hingga GMNI underbow PNI. Lalu ada Mapancas underbow IPKI, Semi Ormas dari Partai Syarikat Islam Indonesia, GMKI underbow Parkindo, IMM,
dan Gerakan Mahasiswa Jakarta. Ada pula golongan mahasiswa yang disebut kelompok Somal, meliputi CSB, MMB, IMADA, IMABA. Pertemuan bersejarah berlangsung di Jalan Imam Bonjol nomor 26, kediaman Syarif Tajeb. Di sana, perdebatan sengit terjadi. Ada yang ingin membubarkan PPMI dan membentuk wadah baru. Ada yang ingin mempertahankannya, dan ada pula yang ingin memilih kompromi. Perdebatan berakhir dengan keluarnya GMNI dari kami. Pada Desember 1965, konferensi kerja kami memutuskan pembentukan National Union of Students of Indonesia dan mendesak Presiden Soekarno agar konsisten melaksanakan penguasa pelaksana perang daerah dengan membubarkan PKI. Pada 9 Januari 1966, Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia menyuarakan kritik tajam terhadap kebijakan ekonomi Kabinet Dwi Korah. Sehari kemudian, 10 Januari 1966, demonstrasi besar meletus di halaman Universitas Indonesia, dimulai dari Fakultas Kedokteran Salemba. Disinilah lahir sebuah resolusi yang ditandatangani Kosmas Batubara dan Joni Sunarja, dikenal sebagai Tritura. Tritura menuntut 3 hal mendasar. Pertama, perombakan Kabinet Dwi Korah. Yang kedua, penurunan harga. Dan ketiga, pembubaran PKI. Jakarta berubah menjadi parlemen jalan raya. Ribuan mahasiswa memenuhi Harmoni, Bundaran Hotel Indonesia, Kramat Raya, hingga Salemba. Slogan-slogan menggema, Retol Kabinet Dwi Korah, turunkan harga, bubarkan PKI. Meski kerap dipandang remeh oleh elit politik, mahasiswa tetap bergerak dengan disiplin, menjaga hubungan dengan ABRI dan rakyat. Aksi-aksi ini berlangsung dalam beberapa tahap, dari ofensif kesatuan aksi, tekanan balik terhadap kami, hingga jatuhnya korban Arif Rahman Hakim pada 24 Februari 1966. Puncaknya adalah keluarnya surat perintah 11 Maret 1966. Mahasiswa sesungguhnya masih mempercayai Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi. Mereka mendukung konfrontasi dengan Malaysia dan menolak neokolonialisme Amerika. Namun, kebijakan ekonomi seperti Penpres 27 yang menaikkan harga barang dan jasa, serta sikap Soekarno yang dianggap lamban terhadap PKI, membuat jarak semakin melebar. Melalui surat perintah 11 Maret, Soekarno memberi mandat kepada Jenderal Soeharto untuk mengatasi konflik G30S. Kabinet Dwi Korah dirombak, Nawaksara disampaikan, namun ditolak MPRS. Akhirnya, pada 20 Februari 1967, Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto melalui TAP MPRS nomor 9, /MPRS /66, dan Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden dengan TAP MPRS nomor 33, /MPRS /1967. Tritura pun tercatat dalam sejarah, bukan sekedar tuntutan, melainkan jeritan sebuah generasi yang memaksa sejarah untuk berbelok.